Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvita Karina Putri dari NPM 230210-2074, Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation, yang disingkat OD. Sebelumnya, saya akan menjelaskan persamaan diferensial itu apa. Jadi, persamaan diferensial ini merupakan persamaan yang melibatkan variabel-variabel tak bebas dan juga turunan-turunan atau derivatif-derivatif lainnya terhadap variabel-variabel bebas. Nah, persamaan diferensial ini tuh sangat penting nih dalam matematika untuk rekayasa. Sebab banyak hukum dan hubungan fisik tuh muncul secara matematis dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial atau yang disingkat PD ini diklasifikasikan dalam dua kelas, yaitu persamaan diferensial biasa dan juga persamaan diferensial parsial. Nah, untuk persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation yang disingkat PDB itu merupakan suatu persamaan diferensial yang hanya punya satu variabel bebas. Jika y(x) adalah suatu fungsi dari satu variabel, maka x-nya ini disebut variabel bebas dan juga y-nya ini variabel tak bebas. Nah, selanjutnya, persamaan ini tuh muncul pada matematika terapan untuk mengkaji hukum-hukum ilmiah dalam bentuk laju perubahan. Nah, ini ada penyelesaian dari OD sendiri. Yang pertama, ada metode Euler, dan juga yang kedua ada metode Runge-Kutta. Untuk metode Euler sendiri, merupakan salah satu dari metode penyelesaian OD yang paling sederhana. Dan dibanding dengan beberapa metode lainnya, metode ini paling kurang teliti gitu. Makanya dilakukan iterasi atau pendekatan berkali-kali. Nah, pada gerak benda, selisih waktu atau delta T itu bisa jadi sangat kecil nih, seperti mikrosecond. Dan metode Euler ini muncul sebagai suatu cara dalam menyelesaikan persamaan turunan dengan rasio selisih terbatas. Metode ini juga dapat melakukan pendekatan hasil yang sama dengan perhitungan eksak dari persamaan turunan. Selanjutnya, selain metode Euler, terdapat juga metode Runge-Kutta. Berikut grafik metode Euler sendiri. Ini dari iterasi pertama, terus iterasi kedua, iterasi ketiga, 4, dan seterusnya itu ditambah tambah satu semua dari hasil sebelumnya. Selanjutnya ada rumus metode Euler sendiri. Nah, jadi yang pertama ada untuk mencari time. Time-nya itu atau waktunya itu T K plus 1 sama dengan T K plus H. Lalu untuk Y-nya itu Y K plus 1 sama dengan Y K plus HF dalam kurung TK kali YK. Dan K-nya ini sendiri 0, 1, sekian, pokoknya M dikurang 1. Nah, selanjutnya jika sudah ketemu M, maka dihitung H. H itu sendiri merupakan nilai jarak dari step 1 ke berikutnya. Nah, untuk mencari nilai H, harus diketahui nilai B dan A-nya terlebih dahulu. Nilai B itu nilai akhir, lalu nilai A itu nilai awal. Sedangkan M sendiri, M itu jumlah iterasi yang diinginkan. Jadi kalau makin banyak, berarti semakin dekat tuh. Dan juga kalau semakin dekat, berarti kan iterasinya semakin akurat, karena perhitungannya atau pendekatannya itu berkali-kali. Setelah mengetahui
dasar teori mengenai metode Euler dalam persamaan diferensial biasa. Selanjutnya saya akan membahas tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah analisis numerik. Jadi, misalkan diketahui suatu fungsi sebagai berikut. dy t dibagi dt sama dengan min t yt, di mana yt ini merupakan ukuran sel atau unit dan t adalah waktu atau hari. Dengan menggunakan metode Euler, tentukan ukuran sel pada waktu hari kedua dengan kondisi awal, yaitu hari pertama T-nya 0, dan Y-nya awal itu 10 unit. Lalu kita harus menggunakan iterasi 3, 5, dan 10. Baiklah. Nah, ini pembahasannya. Sebelumnya sudah saya kerjakan terlebih dahulu di Microsoft Word, jadi sekarang saya tinggal membahas ulang kembali. Ini kan soalnya tadi, misalkan diketahui bla 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 sampai sini. Lalu ini jawabannya. Jadi karena kita ingin mencari iterasi 3, 5, dan 10, berarti iterasi itu kan M sama dengan 3, itu hanya berapa, dan K-nya itu kan didapat dari M dikurang 1. Berarti 0, 1, 2. Lalu M5, berarti K-nya itu 0, 1, 2, 3, 4. Dan kalau 10 berarti dari 0 sampai 9. Nah, hanya ini B dikurang A dibagi M. B-nya kan tadi kan pada iterasi 3, B-nya itu ini, 2. Jadi 2 dikurang 0 dibagi 3. M-nya 3. Sama dengan 2. Jadi K itu nanti nilainya 0, 1, dan 2. Lalu selanjutnya, untuk mencari output-nya, atau hasil iterasinya, karena ini iterasi 3, berarti dilakukan ada 3 kali. Mulai dari 0, 1, dan 2. Untuk dari 0 sendiri, rumusnya seperti tadi di PPT yang telah dijelaskan. Jadi TK plus 1, TK-nya tadi 0, T saat K, gitu. T saat 0 berarti. T saat 0, ya ini Y0 plus HF min T0 kali Y0. Lalu 0 tambah 1 sama dengan Y0 itu tadi ukuran sel mula-mula. Ukuran sel. Banyak sel mula-mula atau tadi jumlahnya kan 10 disebut di soal. Jadi berarti Y0-nya 10 tambah 2/3. 2/3 tadi didapat dari dari H-nya, nilai H-nya. Nilai H pada fungsi F, kemudian min 0 dikali 10, hasilnya 10. Selanjutnya, Y1 plus 1, atau Y2, berarti Y1 plus HF min T1 Y1. Hasilnya ini. Min 10. Hasilnya Y1-nya min 5,56. Lalu, begitupun dengan berikutnya. Hasilnya, Y3-nya 0,62. Kemudian pada iterasi 5, atau M-nya 5, berarti B dikurang A bagi M, B-nya tetap 2, A-nya 0, M-nya 5. 2/5 hanya. Terus K-nya itu, K-nya 5 dikurang 1, atau M dikurang 1, sama dengan 4. Berarti K-nya nilainya nanti ada 0, 1, 2, 3, 4. Kita harus menghitung output iterasinya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Ini seperti cara yang sebelumnya menggunakan rumus ini tadi.
Gunakan rumus ini. YK plus 1 sama dengan YK plus HF TK YK. Y0 plus 1 saat 0, ini kondisinya saat 0, berarti Y0 plus 1 sama dengan 10 tambah 2 per 5. 2 per 5 itu tadi hanya ya, H saat iterasi 5, dikali min T0 Y0. Min 0 dikali 10, hasilnya 10. Gitu kan selanjutnya. Nah, didapat hasil akhirnya pada saat iterasi 5, itu Y5-nya sama dengan 1,07. Lalu selanjutnya pada iterasi ke-10, dicari hanya terlebih dahulu. Hanya B kurang A per M, 2 kurang 0 bagi 10 sama dengan 2 per 10, lalu K-nya, karena kita mau iterasi 10 kali, berarti M ini 1 atau 10 kurang 1 sama dengan 9. Jadi nilai K-nya nanti yang dicari ada mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi seperti rumus yang tadi juga, rumus yang ini, YK plus 1 sama dengan YK plus HF TK YK, maka dihitung kembali persamaannya, mulai dari Y0, Y1, lalu Y2, Y3, Y4, Y5, 6, 7, 8, dan 9 terakhir. Dan dari Y ke 9 ini berarti diketahui iterasi totalnya yaitu 1,24. Dan kesimpulannya, jadi di hari kedua menggunakan 3 iterasi didapatkan 0,62 unit sel. Lalu di hari kedua menggunakan 5 iterasi didapatkan 1,07 unit sel. Dan di hari kedua menggunakan 10 iterasi didapatkan 1,24 unit sel. Dan ini seperti prinsip M atau iterasi tadi, yaitu yang telah dipaparkan sebelumnya. Di sini. Jumlah iterasi M itu kan tadi kan jumlah iterasi yang diinginkan. Jadi kalau semakin banyak berarti nilai pendekatannya itu semakin baik dan juga hasilnya berarti iterasinya itu semakin akurat. Mungkin sekian pemaparan materi metode Euler untuk OD dari saya. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih.